Baik, selamat siang kakek yang ada sementara di depan kamera. Iya, selamat siang. Siang apa? Sore ya? Sore, ya kenapa Bu selamat siang? Oke, bisa tahu ini kita sedang berada dengan kata siapa? Oh, beta Willy. Nama belakang Willy Suni. Nama belakang dulu sini, nama panjangnya? Willy Brodus Kausuni. Oke, nama panggilannya Kak Willy ya? Willy. Beta asli dari Keva, Kabupaten TTU, lahir di kampung yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Terus besar di Kupang. Beberapa umur beta lewatkan di Kupang. Terus sekarang beta sudah hampir 3 tahun di Jakarta. Beta jurnalis, kalau misalkan untuk pembagian ada desk-desknya itu, kalau beta jurnalis metropol, jadi itu meliput soal kejadian jalanan, hukum kriminal dan lain-lain. Pokoknya semua kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan Kamtibmas dan lain-lain. Gangguan masyarakat atau aktivitas masyarakat yang meresahkan, ataupun ada yang berkaitan dengan kriminal di lingkungan masyarakat dan juga di tingkatan yang lebih tinggi, ya, di kalangan elit pun itu kita bisa urus kayak korupsi dan lain-lain. Basic pendidikannya beta guru, beta seorang pendidik, kalau kuliahnya guru bahasa Indonesia. Nah, awal mula beta terjun ke dunia jurnalistik waktu itu beta semester 3. Beta semester 3 tahun 2009. Kebetulan ada kakak kandung, dia itu wartawan TV. Terus karena kita tinggal satu rumah, terus setiap kali liputan yang kayak misalnya ada pohon tumbang atau kecelakaan, dia bisa suruh kita untuk pergi ambil. Karena sebelumnya itu dia sudah ajar dasar-dasar jurnalistik, karena memang waktu itu dia di TV kan, jadi soal jurnalistik televisi. Nah, beta mulai belajar awal di situ. Ketika itu sudah masuk tahun 2010 itu, pegang kamera, tulis naskah TV sudah lumayan lancar. Akhirnya beta pegang kamera sendiri tuh. Pokoknya dikasih kamera sendiri untuk mulai liputan secara mandiri, sampai didampingi lagi. Begitu sampai ya lumayan hampir 4 tahun beta bekerja sebagai jurnalis televisi di TV untuk wilayah peliputan Pulau Timor. Persoalan perut sebenarnya. Persoalan perut, kantong gitu. Jadi kalau kita beta awalnya itu memang pengennya itu berkarya di Timor lah, di NTT lah, di Kupang khususnya. Karena memang kita bisa kalau menjadi wartawan di Kupang atau di NTT, kita bisa mengangkat hal-hal yang tidak terekspos atau tidak pernah dilirik oleh pemerintah, kayak jalan rusak, listrik di perkampungan yang belum masuk, atau lansia yang tidak terurus dan lain-lain. Kita membantu mempublikasikan mereka hal-hal seperti itu untuk bisa dilirik dan diperhatikan. Minimal pemerintah itu kasih sumbangsi khusus untuk mereka. Kalau misalnya jalan rusak ya jalan diperbaiki, lampu mati lampu diganti begitu. Atau misalnya lansia yang misalnya terurus diurus begitu dan lain-lain. Kan kebanyakan di NTT ini kan kalau ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia itu anak-anaknya biasanya tinggal di rumah terpisah, rumah berbeda, terus mereka jarang diurus. Nah, kita bisa sebetulnya lewat media di NTT ini kita bisa membantu angkat mereka. Tapi sekarang jurnalis di NTT itu sudah sangat banyak, bahkan menjamur. Banyak yang buat media sendiri. Terus sekarang mereka artinya ujung tombak keresahan masyarakat di NTT itu bisa disampaikan atau ada di punggung mereka, bisa disampaikan lewat mereka. Nah, beta pernah mengambil istilah seorang jurnalis itu adalah seorang samurai, menolong yang lemah dan membunuh yang jahat. Nah, jadi jurnalis itu kemampuannya sama seperti samurai. Nah, samurai itu artinya dia bisa menebas apa saja. Barang sekuat apapun atau benda sekuat apapun bisa dipotong sampai putus gitu.
Nah, jurnalis itu kerjanya seperti itu. Jadi kerja kita itu kerja mulia sebenarnya. Kerja mulia karena menolong orang yang lemah. Terus bisa menjatuhkan orang yang terlalu tinggi. Artinya dia tinggi dengan catatan merugikan orang lain. Dia mengangkat dirinya dengan tujuan dia mengangkat dirinya tapi merugikan orang lain, merendahkan orang lain. Kita bisa merusak itu. Artinya bau busuk yang tidak pernah tercium di kalangan masyarakat, kita bisa membantu untuk masyarakat sama-sama mencium bau itu, terus mengusir bau itu dari tempat atau mengubur bau itu. Gitu. Kayak misalnya pejabat yang terlalu berlebihan, wartawan bisa punya kemampuan untuk membuat pejabat itu diam di tempat atau mati kutu atau bisa tidak punya jabatan lagi. Jadi kita berpatokan pada kode etik jurnalistik. Oh iya. Kita berpatokan kepada itu. Nah, makanya kita tuh punya undang-undang khusus dan tapi kerja kita tuh harus kerja berimbang, faktual, harus kontekstual dengan apa yang terjadi di lapangan. Kayak misalkan kecelakaan itu kakinya patah, salah satu kakinya saja. Kita tidak bisa tulis bilang kakinya patah. Kalau kakinya patah berarti dua-dua kakinya. Kita harus jelaskan secara detail bahwa kaki kirinya patah di tulang kering atau di paha atau di mana atau mungkin jarinya saja yang retak gitu. Seperti itu. Jadi memang harus berpatokan pada jurnalistik. Kita memainkan, memang peran jurnalistik itu penting, tapi harus berpatokan pada kode etiknya. Kita tuh punya undang-undang yang mengatur kita. Ada batasan-batasannya begitu. Jadi kerja jurnalistik itu memang ada yang memandang bahwa tidak terbatas, tapi sebenarnya ada batasannya. Cara membatasinya itu batasan dalam diri kita sendiri, mengatur terhadap kerjaan kita sendiri. Artinya misalnya kegiatan itu terjadi dalam rumah, kita tidak bisa asal masuk tanpa izin, kecuali di ruang terbuka publik, di ruang terbuka umum, kayak di pinggir jalan, di lapangan. Orang sementara berantem atau polisi sementara pukul orang, kita bisa meliput. Polisi tidak bisa melarang. Gitu. Polisi tidak melarang, karena itu ruang terbuka umum, bisa dilihat oleh siapapun. Jadi beta pernah menjadi guru, ngajar di Papua di daerah pedalaman. Itu nyaman sekali. Tapi ketika beta keluar dari Papua, ngajar di Bandung, jadi Papua itu jadi memang SDM-nya lemah karena akses pendidikannya itu jauh. Terus ketika beta di Bandung, ngajar di Bandung, ada beberapa siswa yang ternyata lebih pintar dari kita. Hampir semua lah, bukan beberapa saja, hampir semua siswa yang kita ajar itu lebih pintar dari kita. Jadi kita harus tahu menempatkan diri, pintar-pintar menempatkan diri dan lain-lain. Nah, tantangannya itu. Jadi beta sempat bekerja di tempat lain juga selain jadi guru dan wartawan. Tapi ketika beta sementara kerja jadi guru, beta tuh digoda terus untuk kembali sebagai wartawan. Ketika bekerja di instansi-instansi pemerintahan, beta tetap digoda terus untuk kembali ke wartawan. Karena wartawan itu punya kebebasan lah. Kita bisa kesana sini tanpa diatur. Memang diatur oleh perusahaan kita yang menaungi kita, tapi kita tuh seperti burung yang terbang. Kita akan pulang kembali ke sarang atau ke tempat setiap malam saat tidur. Tapi memang kalau misalnya besok-besok ada pekerjaan yang lebih menarik selain wartawan, menurut beta pasti memilih itu juga, tergantung godaan dan seberapa menariknya dia kan. Jadi dasarnya itu ya paham soal jurnalistik. Jurnalistik itu berkaitan dengan beberapa hal saja, bisa menulis dan mempublikasikan. Nah, untuk mempublikasikan itu kalau misalnya wartawan, ada beberapa dari pimpinan redaksi, dari redaktur, turun ke editor, turun ke koordinator liputan, terus pada akhirnya ke wartawan di lapangan. Nah, beta sejauh ini ada di lapangan. Nah, kalau misalnya kerjaan kita yang di lapangan itu mampu menulis, harus mampu mengembangkan pikiran. Kita harus jadi dasar untuk menulis itu kita harus membaca dulu, punya banyak rujukan dulu. Kita bisa, kalau kita punya banyak serapan yang datang melalui membaca, tentu kita akan bisa menulis. Nah, dasar menjadi jurnalistik adalah harus belajar menulis sebaik-baik mungkin. Nah, kalau misalkan penyesuaian sebenarnya cepat sekali karena beta di Kupang juga, di NTT juga jadi wartawan. Ketika di sana ketemu teman-teman wartawan juga. Jadi irama atau kita cara menempatkan diri itu sudah sama seperti wartawan pada umumnya lah, di mana saja. Kita tinggal menyesuaikan dengan
dengan etika mereka yang pokoknya etika pergaulan lagi lah. Jadi kalau misalkan dia memang benar-benar berbeda, itu adalah berhadapan dengan masyarakat begitu. Berbenturan dengan Nah, budaya. kadang kita berbenturan budaya juga, itu agak berbeda. Jadi ternyata kalau di NTT liputan-liputan kita itu sebenarnya liputan ringan, kecuali ada kasus besar baru kita bisa dapat wartawan itu ditolak. Nah, kalau seumur beta jadi wartawan di Kupang, di NTT, beta kalau untuk penolakan dari masyarakat terhadap wartawan itu beta selama bertahun-tahun baru sekali ditolak kalau nggak salah, kalau sampai salah. Tapi ketika di Jakarta banyak penolakan, tantangan itu lebih berat. Nah, itu yang buat kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Jadi moral kita orang NTT itu atau budaya orang NTT itu diterima di sana. Cuman ya ada beberapa elemen masyarakat yang menolak, kayak ya paham lah, ada di Jakarta itu banyak elemen masyarakatnya, dan kita mereka menolak tuh dengan alasan yang sangat-sangat tidak bisa kita lawan. Jadi harus pintar-pintar menempatkan. Jadi ketika ditolak, sebenarnya wartawan itu bisa tabrak maju lagi. Tapi ada beberapa alasan tertentu untuk menyelamatkan diri, kita harus mundur juga. Wartawan itu harus mundur juga. Kita jadi wartawan di ibu kota itu, jadi liputan kebanyakan liputan keras begitu. Kita di Kupang, di NTT Paromite, kita jarang ketemu tawuran, jarang ketemu balap liar. Jadi balap liar pun balap liar ringan. Ketika kita ada pengendara lain yang sedang melintas di sini, kalau memang ada, pasti mereka minggir dulu. Kalau di Jakarta tidak, mereka tutup jalan. Dan mereka saat balap liar itu ada tim keamanan khususnya yang siap di sudut-sudut itu tuh. Jadi ketika ada masyarakat yang dilihat atau aktivitas kita yang dinilai mencurigakan, mereka bisa langsung datang mendekat, terus bisa konflik lah, kita bisa picu konflik. Terus soal unjuk rasa masyarakat atau kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, itu yang berat. Kayak waktu tahun 2019 ada demo besar-besaran di Jakarta yang masyarakat itu, semua elemen masyarakat turun ke jalan dengan slogan reformasi di korupsi. Terus yang itu memang berat, tapi titiknya itu di sekitaran DPR saja, pusat massa di sekitaran DPR, gedung DPR RI, MPR RI saja. Tapi yang lebih besar itu kemarin yang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ketika disahkan oleh DPR. itu berat, itu hampir semua jalan di Jakarta Pusat itu tertutup, dan kita terjebak di tengah-tengah di dekat Istana Negara. Pergerakan masyarakat itu mendekat ke istana, kita di tengah-tengah. Untung aparat itu memang sudah disiagakan dari awal, jadi mereka berhasil memblokade jalan, masa tidak bisa bergerak maju. Tapi ricuhnya panjang. Ketika masa dipukul mundur, ada yang pukul maju. Jadi maju mundur sampai akhirnya malam. Demo seharian penuh, dan itu kita kenyang dengan gas air mata. Jadi kita jalan itu muka putih semua karena kita oles pasta gigi di muka, di bawah mata, terus dekat hidung biar bisa bernapas, dan di mata biar bisa lihat, jadi tidak terlalu perih. Memang perih masih ada, tapi mata masih bisa dibuka untuk bisa melihat. Nah, titik yang paling berat adalah ketika kita dan Jakarta itu banyak jalan-jalan yang ujungnya buntu. Kita kadang terjebak di situ, jalan-jalan gitu. Jadi memang kalau tantangan terberatnya itulah kalau kita terjebak di tengah-tengah masa. Jadi waktu itu saya lagi di depan istana, mau turun ke arah Menteng, mau balik ke arah Menteng. Menteng itu tidak terlalu jauh dari istana, dari kawasan Monas lah. Saya turun ke arah Menteng, terus mau naik kembali ke arah Monas, ke titik konsentrasi massa. Ketika di situ massa pas dipukul mundur dari titik aksi sebelumnya itu, dipukul mundur. Saya terjebak karena mereka datang lari semua, tidak bawa kendaraan. Saya sendiri yang bawa kendaraan, terjebak di tengah-tengah. Saya angkat kepala lihat ke depan, massa tidak kelihatan sedikit pun celah. Lihat ke samping kiri kanan sama, belakang pun demikian. Jadi terjebak pada akhirnya. Hampir 5 menit itu saya sesak napas jalan. Nah, dalam waktu 5 menit
saya berharap ada yang menyelamatkan. Tiba-tiba ada ambulans yang lewat karena bawa salah satu masa aksi yang pingsan di tengah-tengah aksi itu. Ketika dia dibawa turun, saya langsung teriak, tolong putar motor saya gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang putar motor saya, terus akhirnya saya langsung ikut tempel dari belakang ambulans itu dan bisa keluar dari titik massa. Jadi memang wartawan itu harus tahu pilih tempat. Paling aman di belakang aparat, tidak boleh di depan. Kalau kita di depan berarti di tengah-tengah massa dan aparat. Ketika aparat maju untuk pukul mundur massa, kita pasti kena. Ketika massa maju untuk lempar untuk umpan pancing amarah aparat, itu pasti kita kena. Jadi memang saya tidak pernah menempatkan diri di antara dua kubu yang bertikai. Harus di belakang salah satu kubu yang paling kuat lah. Salah satu kubu yang paling kuat. Karena memang sebenarnya kalau misalnya jumlah kita hitung jumlah, massa lebih banyak daripada aparat. Tapi kalau hitung kekuatan, aparat lebih kuat. Mereka punya senjata, punya taktik untuk bisa memukul mundur massa. Jadi kita harus tetap berdiri di belakang aparat. Dan memang kadang kita itu kalau misalnya meliput, kalau misalnya wartawan itu biasanya kayak kurang ada kita merasa kurang kalau belum sampai ke tengah-tengah massa. Kita harus mau tidak mau kita buka ID card, terus buat gaya seperti mahasiswa, terus selip di antara mereka gitu. Harus bisa masuk lah. Tapi ketika harus tahu menempatkan diri ya. Menyamar lah kita agak-agak semi-semi menyamar juga lah. Kalau dukanya itu, sebenarnya dukanya itu banyak, tapi kadang kita juga setiap kali hampir sama lah. Dukanya itu hampir sama. Kalau sukanya itu wilayahnya lebih kecil, masih bisa dijangkau pakai kendaraan bermotor, roda 2 pun bisa. Terus kadang hampir semua masyarakat itu paham soal kerja jurnalistik, kerja seorang wartawan, pekerjaan pers. Jadi kadang kita lebih banyak diterima gitu. Dan atau ada satu duka yang lebih berat lagi, tapi itu berkaitan dengan kita bisa picu konflik. Sebenarnya profesi apapun itu baik adanya, tergantung kita menjalankannya. Kalau misalnya kita, karena beta jurnalistik itu seperti hobi lah. Jadi ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan yang sangat kita cintai, tentu betah itu tidak akan pernah jauh dari seberat apapun pekerjaan itu. Tentu kita akan tetap menikmati. Tapi ketika kita bekerja dengan beban, merasa tidak nyaman, tidak suka dengan pekerjaan itu, seringan apapun pekerjaan itu, pasti kita akan bosan. Seringan apapun pekerjaan itu, pasti kita akan bosan. Tapi ketika kita menjalankannya dengan sangat senang, mencintai pekerjaan itu, seberat apapun itu pekerjaannya, kita pasti akan tetap menikmati menjalankannya tanpa putus asa. Begitu. Terus untuk menjadi seorang jurnalistik, ya itu profesi yang mulia lah. Kalau misalkan beta adalah anak seorang guru dan juga mengambil pendidikan sebagai seorang guru, sama mulianya seperti guru. Tapi ya kita kadang dibencinya lebih banyak. Karena ya itulah, karena kita bisa merusak martabat orang lewat teriak gitu. Tapi nilai baiknya itu kita ambil sendiri lah pada akhirnya. Karena kita membantu masyarakat. Satu yang kita tendang, banyak yang mencintai kita gitu. Satu yang membenci kita, ada 1000 yang mencintai kita gitu. Jadi profesi wartawan adalah profesi yang mulia. Karena sekarang kita harus pintar menulis saja, bisa menulis, bukan pintar menulis, bisa menulis saja. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi yang baik, itu adalah karya jurnalistik. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi yang buruk, itu pun adalah sebuah karya jurnalistik. Karena good news is a news, dan bad news is a news. Berita buruk adalah sebuah berita, dan berita baik adalah sebuah berita. Begitu. Jadi berkarya sebaik apapun profesi kalian, seburuk apapun profesi kita harus menjalani dengan tekun. Apapun hasilnya kita harus menerima. Itu semua tergantung kerja keras kita. Semakin besar kerja kita, tentu semakin besar yang kita dapat. Dan hal yang paling penting adalah meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Pasti jalan itu akan terbuka.
mau jadi jurnalis atau mau jadi seorang pekerja seni seperti Kakak Tanjo, atau menjalankan usaha sendiri, menjadi seorang produser seperti Om Arnold, itu adalah sebuah profesi yang kalau misalkan dari dulu kita menjalankannya dengan beban, hari ini tidak akan jalan lagi. Jadi begitu. Ya, tidak perlu harus menjadi seorang jurnalis. Jadi diri sendiri, yang penting masih bisa menghidupi diri sendiri, apalagi masih bisa menghidupi orang lain, pasti ya mulia sekali kita menjalankan. Makanya pasti akan ada hasil yang tidak buruk, pasti ada hasil yang baik menanti di belakang.